Halo friends, kembali lagi di channel Cerita Bergambar. Pada video Die Story kali ini aku akan bercerita tentang kisah horor saat memancing. Dan seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe dan dukung terus ceritanya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Dan buat kalian juga yang ingin request dari cerita baru, silahkan cantumin aja di kolom komentar karena aku akan standby dan setia untuk kalian semua. Dan kalau udah kita bisa mulai ceritanya teman-teman. Cerita ini terjadi pada seorang pemancing yang bernama Andre. Andre merupakan seorang pelajar yang duduk di bangku SMA. Ia sangat hobi sekali dalam memancing. Hal itu dikarenakan karena faktor tinggalnya yang dekat dengan sungai. Jadi sudah tidak bukan hal yang wajar bila dia sudah lihai dalam hobi tersebut, yaitu memancing. Menurut Andre, memancing akan jauh lebih menantang dilakukan pada malam hari. Akan tetapi karena ia masih pelajar, kegiatan memancing yang biasanya Andre lakukan itu hanya bisa dilakukan pada akhir pekan saja. Lalu Ucok berencana saat akhir pekan nanti, lebih tepatnya pada Sabtu malam sekitar jam 9 malam. Ia memancing di desa besar di Sungai Besar di daerah Dondam. Saat akhir pekan telah tiba, seperti yang Andre telah planningkan atau rencanakan, dia pun pergi memancing sendirian tanpa ditemani oleh temannya. Tanpa ada satu orang pun yang menemaninya di tengah gelapnya malam pada hari itu. Ia pergi ke lokasi pemancingan dengan membawa peralatan menggunakan sepeda motor kesayangannya. Andre membawa berbagai peralatan dan juga bekal, perlengkapan pancing dan ia juga tidak lupa membawa bekal yang sudah ia siapkan ketika di rumah sebelum berangkat memancing. Perjalanan ke lokasi pemancingan cukup jauh dan akan memakan waktu sekitar 40 menit. Tak lama kemudian ia pun sampai tujuan, yaitu memancing pada lokasi pemancingan tersebut yang sering disebut penduduk sekitar Sungai Adikarya. Karena ia sudah tidak sabar lagi untuk memancing di sana, Andre pun bergegas untuk mencari spot memancing yang bagus dan juga enak. Yang paling bagus, setelah ia menemukan spot, Andre pun langsung memulai memancing. Pada malam itu bertetapan malam bulan purnama, jadi cahaya bulan membantunya untuk leluasa melihat sekitar. Hari pun juga terlihat cerah, jadi ia memutuskan untuk memancing sampai larut malam. Tak lama waktu berlalu, terasa jam sudah menunjukkan pukul setengah 11 malam. Sudah 30 menit ia memancing, namun tidak ada satu ekor ikan pun yang ia dapatkan. Akhirnya Andre pun memutuskan berpindah lokasi menuju ke sungai di pelabuhan Hiko. Di saat ia sudah sampai di lokasi tersebut, Andre pun langsung memancing. Tidak beberapa kemudian jorannya mendapatkan sambaran. Pikir Andre ini merupakan ikan yang sangat besar. Ia pun berusaha menggulung untuk menarik senar pancingnya sekuat tenaga. Namun setelah mata pancingnya sudah di permukaan, anehnya tidak ada seekor ikan pun yang terkait di mata pancingnya. Bahkan umpan Andre pun masih sangat utuh dan tidak ada satu gigitan ikan. Akan tetapi ia sangat sekali tidak mempedulikan hal tersebut. Ia terus melanjutkan memancing seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Namun kejadian misterius pun terjadi terus-menerus terulang hingga sebanyak 3 kali. Andre pun merasa sangat kesal dengan kejadian hingga ia berkata, "Dasar ikan sialan, kalau kau mau makan umpan ya makan saja, jangan main-main. Kalau kamu setan muncullah sekalian," teriak Ucok dengan nada yang cukup besar. Andre, sorry. Setelah ia mengatakan
Hal itu tak lama kemudian, hawa di sana pun seketika mendingin. Satu persatu kejadian aneh mulai bermunculan, mulai dengan air sungai yang tiba-tiba menjadi tenang tanpa serta munculnya suara-suara aneh yang entah datangnya dari mana. Andre pun mulai ketakutan hingga sampai bulu kuduknya berdiri. Akan tetapi ia berusaha memberanikan dirinya agar terus memancing dan melanjutkan. Hingga tak beberapa lama kemudian, joran Andre mendapat sambaran. Tali senarnya pun bergerak ke sana kemari. Kali ini Andre sangat yakin bahwa umpannya digigit ikan yang sangat besar. Ia pun berusaha menarik senar tersebut, pancingnya dengan sekuat tenaga, tapi ia juga mendapat perlawanan yang seimbang dari ikan misterius tersebut. Tarik-menarik terjadi cukup lama sampai menguras tenaga, hingga akhirnya perlahan-lahan senar pancingnya Andre pun dapat ditarik ke permukaan. Andre pun tersenyum seraya mengatakan, "Cuma segini ya kemampuanmu, dasar ikan bodoh sialan." Tak lama kemudian, senar pancing Andre pun berhasil ditariknya hingga sampai ke permukaan. Namun naasnya bukan seekor ikan yang ia dapatkan, melainkan sebuah kepala manusia dengan wajah menyeramkan yang penuh darah dan luka, dan hanya memiliki satu mata. Sontak Andre pun terkejut. Kepala itu terus menatap Andre sambil tertawa dengan nada yang sangat seram. Andre pun langsung membuang kepala tersebut ke sungai. Kemudian Andre langsung bergegas membereskan peralatannya dan langsung berlari menuju sepeda motornya miliknya. Andre pun berlari sekencang-kencangnya meninggalkan lokasi pemancingan dan akhirnya sampai di lokasi di mana ia menaruh sepeda motornya. Namun tiba-tiba langkah Andre terhenti seketika karena tepat di depannya ada sesosok perempuan yang sangat menyeramkan yang tidak memiliki kepala sama sekali. Sontak Andre pun langsung berlari dan pingsan di tempat. Keesokan harinya, saat ia terbangun secara misterius, Andre sudah berada di sebuah kuburan yang tidak jauh jaraknya dengan ia mancing. Tanpa pikir panjang, Andre langsung segera meninggalkan dan membereskan peralatannya dari lokasi tersebut dan tidak pernah mencoba untuk memancing di sana. Nah, itulah saja ceritanya. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur. Aku nggak nakut-nakutin kalian yang hobi memancing pada saat malam hari, tetapi sekedar mengingatkan dan menjadi pembelajaran untuk menjaga sikap perkataan ketika di tempat lokasi, ketika berada di tempat yang angker. Nah, itulah saja ceritanya. Seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing, dan ini bersifat menghibur saja dan untuk menambah wawasan kita semua tentang urban legend yang ada di seluruh dunia. Mungkin sekian, bye bye teman-teman, next untuk video berikutnya.